Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IPN Tegal, yang terhormat dosen pengampu Pak Abdul Fattah. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Hakikat Belajar. Pengertian hakikat belajar itu sendiri yaitu pembelajaran, artinya suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau sebagai penerima ilmu pengetahuan atau keterampilan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Adapun yang dimaksud dengan hakikat belajar, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ciri-ciri hakikat belajar yaitu: satu, adanya perubahan yang terjadi secara sadar oleh individu. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Untuk jenis-jenis hakikat belajar yaitu: 1. Belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, yaitu logis dan rasionalis untuk memecahkan masalah. Yang kedua, belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga, belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami sebagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut, misalnya masalah keluarga, masalah persahabatan, organisasi, dan lainnya. Yang kelima yaitu belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan kontekstual. Yang keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti atau nilai suatu objek sehingga individu dapat menghargai sebagai objek tertentu. Yang kedelapan, belajar pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Yaitu di sini ada aktivitas-aktivitas belajar. Aktivitas menurut KBBI mempunyai arti kegiatan atau kerja yang dilaksanakan dalam tiap-tiap bagian perusahaan. Sementara para ahli mendefinisikan aktivitas diantaranya. Menurut Sriyono, aktivitas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan baik secara jasmaniah atau rohani. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas adalah kegiatan seseorang yang dilakukan baik secara jasmani maupun rohani atau kegiatan fisik atau non-fisik. Contoh-contohnya, aktivitas dalam belajar misalnya membaca, melihat, menggambar, bertanya, memberikan tanggapan, menulis cerita, dan lain sebagainya. Ragam jenis aktivitas siswa dalam belajar.
Aktivitas belajar juga melibatkan indera-indera atau sensor dan alat yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu. Indera-indera tersebut antara lain meliputi indera penglihatan atau visual, indera pendengaran atau listening, indera berbicara, indera seluruh aktivitas fisik lain serta mental dan emosi. Kesimpulannya yaitu ada berbagai pandangan atau teori belajar yang sangat berpengaruh terhadap berkembangnya pandangan dan konsep tentang belajar. Di antaranya behaviorisme, kognitivisme, teori psikologi sosial, dan teori belajar Gestalt. Meskipun terdapat penekanan yang berbeda, namun kesamaannya terutama adalah bahwa belajar merupakan proses internal yang kompleks yang melibatkan seluruh mental pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk pemaparannya cukup sekian, barangkali ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.